Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan belajar materi tentang kata penunjuk, yaitu kore, sore, are, kono, sono, dan ano. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada kosakata ini dan itu. Lalu bagaimanakah kalau dalam bahasa Jepang? Mari kita belajar minasan. Untuk kata penunjuk dalam bahasa Jepang, hal yang paling utama kita perhatikan adalah posisi benda. Karena posisi benda akan dapat menentukan kapan kita menggunakan kore, kapan kita menggunakan sore, dan kapan kita menggunakan are. Minasang bisa lihat di layar tampilan Minasang, ada benda berbentuk bola, dia berada di samping A. Karena bola berada di samping A, sehingga A akan mengatakan ini, atau dalam bahasa Jepangnya adalah kore. Kemudian, benda berbentuk bola berada di dekat B, sehingga A akan mengatakan itu, atau dalam bahasa Jepang, sore. Kemudian, apabila benda berada jauh baik dari A atau B, jauh dari pembicara atau lawan bicara, maka mereka akan mengatakan, baik A ataupun B akan mengatakan are. Kemudian, bagaimanakah untuk pembentukan pola kalimat, untuk membentuk kalimat? Di sini kita masih menggunakan pola tersederhana dalam bahasa Jepang, yaitu nani nani wa nani nani desu. Untuk kata penunjuk ini, kita letakkan berada di paling depan kata penunjuknya, yaitu kore, sore, are. Kemudian kita tambahkan partikel wa. Setelah menggunakan partikel wa, selanjutnya adalah kita letakkan bendanya. Kemudian jangan lupa letakkan des, sehingga polanya adalah kore, sore, wa, kore, sore, are, wa, benda, des. Kemudian, minasang perhatikan, itu artinya adalah ini atau itu adalah benda. Jika ada benda buku atau hon dalam bahasa Jepang, maka untuk mengatakan ini adalah buku, bahasa Jepangnya adalah kore wa hon des. Kore ke kata penunjuk untuk ini. Kemudian wa adalah partikel, minasang bisa cocokkan dengan pola kalimat yang di atas. Kemudian hon adalah benda. Kebetulan di sini saya mengambil contoh bendanya adalah buku atau hon. Kemudian paling belakang adalah des. Selanjutnya kita akan menggunakan 3 kosakata, kore, sore, dan are. Minasang perhatikan di situ ada 3 gambar dengan posisi benda yang berbeda-beda. Ada di samping A, ada di samping B, atau jauh dari keduanya. Untuk mengatakan gambar yang paling pojok, pojok atas, bendanya berada di B, berada di dekat B. Bagaimanakah A akan mengatakan? Maka A akan mengatakan sore wa kabang des. Kabang adalah tas. Sore karena tasnya berada di dekat lawan bicara kita. Lalu bagaimana dengan gambar yang di samping? Benda berupa pensil berada di dekat B. Minasang bisa perhatikan, benda berbentuk pensil berada di dekat B. Sehingga B akan mengatakan ini, yaitu kore. Kore wa enpitsu desu. Ini adalah pensil. Kemudian untuk gambar paling bawah, jam berada jauh baik dari A maupun B. Sehingga A ataupun B, dia akan mengatakan dengan are. Are wa tokai desu, menggunakan are.
Sampai sini saya harap minasang paham kapan kita menggunakan sore, kore, dan are. Ingat baik-baik bahwa untuk menunjukkan sore, kore, dan are itu semua tergantung dengan posisi benda. Apakah berada dengan saya sebagai pembicara, ataukah berada di lawan bicara saya, atau justru jauh dari saya dan lawan bicara saya. Itu yang harus minasang ingat-ingat. Kemudian untuk pola selanjutnya, jika tadi kita belajar pola kalimat dalam bentuk positif ya, kore, sore, are, wa, benda, des. Kemudian sekarang kita akan membuat kalimat dalam bentuk negatif. Polanya hampir sama, yang membedakan adalah bagian belakang. Apabila pada kalimat positif adalah des, sedangkan pada bentuk negatif adalah dewa arimaseng. Sehingga pada kalimat ini mempunyai arti ini atau itu, bukan benda. Apabila bendanya di sini kami, maka bahasa Jepangnya adalah korewa kami dewa arimaseng. Ini adalah bukan kertas. Korewa kami dewa arimaseng. Kemudian untuk kalimat tanya, di mana bendanya belum ketahuan ya, kita belum tahu bendanya benda apa. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini apa atau itu apa? Apa dalam bahasa Jepang adalah nan. Sehingga untuk mengatakan ini apa, itu apa, di sini adalah korewa nan desu ka? Artinya adalah itu apa. Kemudian apabila bendanya sudah tahu ternyata bendanya adalah sebuah buku, yaitu hong, maka kita akan menjawab sore wa hong desu. Itu adalah buku. Minasang perhatikan, pertanyaannya adalah kore wa nan desu ka? Itu apa? Apakah itu? Sama saja. Jawabannya adalah sore wa hong desu. Itu adalah buku. Kita akan berlatih di sini. Ada benda berbentuk sepatu, benda sepatu berada di dekat A. Bagaimanakah percakapan antara A dengan B? Minasang bisa perhatikan. B mengatakan, sore wa nan desu ka? Karena sepatu berada di A, berada di lawan bicara, sehingga B akan mengatakan itu. Sore wa nan desu ka? Kemudian A akan mengatakan kore wa kutsu desu. Kore wa kutsu desu. Ini adalah sepatu. Minasang bisa perhatikan, sore wa nan desu ka? Nan di sini untuk menanyakan apa karena kita belum tahu bendanya. Kemudian A menjawab bahwa bendanya adalah sepatu atau kutsu, sehingga nan di sini cukup dirubah atau cukup diganti dengan kosakata, yaitu kosakata benda, kutsu desu. Selanjutnya untuk yang gambar bagian bawah, ada mobil, di mana mobil itu berada jauh dari keduanya, baik A ataupun B, maka A akan mengatakan are wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Menggunakan are karena bendanya jauh dari A maupun dari B. Kemudian B juga akan menjawab are wa kuruma desu. Are wa kuruma desu. Itu adalah mobil. Sehingga untuk penggunaan kore, sore, are, saya harap kalian paham. Di sini terlihat ya, nan diganti dengan kuruma, sebagaimana gambar di atas, nan berganti dengan kutsu. Kalimat selanjutnya, masih kalimat pertanyaan. Kore, sore, are ditambah dengan wa. Nah, kalau pola kalimat ini, bendanya sudah ketahuan. Kita di sini hanya untuk memastikan apakah betul atau tidak bahwa benda itu adalah benda yang seperti sangkaan kita. Sehingga polanya kore, sore, are, kemudian wa, kemudian benda, kemudian
desu ka? Contoh di sini adalah sore wa hong desu ka? Apakah itu adalah buku? Sore wa hong desu ka? Perhatikan ini kata penunjuknya. Kemudian bendanya ini adalah hon, karena sudah tahu bahwa bendanya adalah hon. Kemudian jawaban dari kalimat ini hanya ada dua, ya atau tidak. Apabila kita akan mengatakan iya, itu adalah buku, maka kita akan mengatakan hai, so desu. Itu adalah jawaban tersingkat. Atau hai, kore wa hong desu. Kore wa di sini saya memberikan tanda kurung, itu berarti kalian boleh menggunakan, boleh juga tidak menggunakan. Hai, kore wa hong desu. Betul. Hai, hong desu. Betul juga. Sehingga boleh kalian memilih di antara hai, so desu, hai, kore wa hong desu, hai, hong desu. Kemudian bagaimana jika dengan negatif, dengan jawaban tidak? Itu berarti adalah ie, so de wa arimasen. Atau so di sini bisa diganti dengan hong juga. Ya, ie, hong de wa arimasen. Biasanya jika jawabannya adalah negatif, kita akan langsung membetulkan. Misal, sore wa hong desu ka? Ie, misalnya bendanya adalah pensil ya. Ie enpitsu desu. Itu adalah langsung dibetulkan. Sore wa hong desu ka? Ie enpitsu desu. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat untuk contoh-contoh soal latihannya. Ya. Ada dua, A dengan B. Bendanya yang paling atas itu adalah tempat pensil atau fudebako. Ya. Kemudian yang gambar bawah itu adalah jam atau tokei. A bertanya ke B, sore wa tokei desu ka? Menggunakan sore karena benda dekat dengan lawan bicara atau dengan B. Sore wa tokei desu ka? Ini artinya adalah apakah itu jam? Kemudian B menjawab, ie, kore wa fudebako desu. Ie, kore wa fudebako desu. Bukan atau tidak? Bukan ya. Ini adalah tempat pensil karena memang bendanya tempat pensil, bukan jam. Kemudian untuk gambar di bawah, are wa tokei desu ka? A bertanya ke B menggunakan are. Are wa tokei desu ka? Karena bendanya jauh dari A maupun dari B. Kemudian B akan menjawab. Nah, itu adalah tugas minasan. Kira-kira bagaimanakah jawaban B? Hai kah atau iye kah? Ya atau tidak? Kalau ya seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Oke, selanjutnya kita akan belajar masalah tentang punya siapa, kepemilikan. Bagaimanakah dalam bahasa Jepang untuk menyatakan punya siapa? Bahasa Jepangnya adalah dare no desu ka? Dare itu siapa, ya. Dare itu siapa. Kemudian dare no itu punya siapa, ya. Dare no desu ka? Contoh. B bertanya ke A. Are wa dare no tokei desu ka? Ini adalah bendanya. Bendanya adalah sebuah jam atau dalam bahasa Jepang adalah tokei. Kemudian jam ini kepunyaan Ani. Ya, sehingga B bertanya ke A. Are wa dare no tokei desu ka? Kemudian A dia menjawab karena itu punya Ani. Ani sang no tokei desu. Ani sang no tokei desu. Kalau kalian perhatikan, dare di sini, dare sudah berganti menjadi Ani, menjadi Anisang. Itu berarti apabila sudah ketahuan kepunyaan siapa, maka dare di sini tinggal kalian ubah ganti dengan nama orangnya. Siapakah nama orangnya? Kebetulan di sini Ani. Kalau misalnya kepunyaan sensei, maka sensei no tokei desu. Kalian perhatikan di sini, ya.
Selanjutnya, ada benda. Bendanya di sini adalah buku. Apa buku? Buku itu tadi adalah Hong. Punya siapa buku itu? Buku itu ternyata punya Nana. Kemudian perhatikan percakapannya. B bertanya ke A. Are wa nan desu ka? Ya. Bendanya jauh dari A dan B. Are wa nan desu ka? A menjawab, are wa hong desu, karena memang bendanya adalah berbentuk buku, benda buku. Kemudian B bertanya kembali, dare no hong desu ka? Dare no hong desu ka? Buku punya siapakah? Kemudian A menjawab, buku punya Nana, atau bahasa Jepangnya Nana sang no hong desu. Nana sang no hong desu. Selanjutnya, pada gambar berikut, ada bendanya adalah tas. Tas itu punya Aina. B bertanya ke A. Sore wa nan desu ka? Ya. B bertanya ke A. Sore wa nan desu ka? Karena bendanya dekat dengan A. Lalu bagaimanakah jawaban A? Silakan minasang mencoba untuk menjawab. Kemudian, selanjutnya adalah B bertanya kembali. Dare no, berarti apa ini? Ini adalah jawabannya dari yang ini. Minasang cari tahu dulu jawaban tanda tanya di atas ini apa, kemudian baru dimasukkan ke sini. Kemudian A akan menjawab lagi. Nah, sama, ini adalah tugasnya minasang untuk melengkapi percakapan rumpang berdasarkan gambar. Saya yakin minasang sudah bisa. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah berbicara kore, sore, are. Selanjutnya ada kono, sono, ano. Apa arti kono, sono, ano? Sama seperti kore, sore, are. Ini, itu, dan itu yang jauh dari saya maupun lawan bicara. Yang membedakan adalah polanya. Kalau minasang perhatikan, pada pola-pola yang sebelumnya, kore, sore, are, setelah kore, sore, are adalah partikelnya wa. Namun minasang perhatikan di sini, setelah kono, sono, ano, itu benda dulu. Kono, sono, ano, benda, baru partikel wa. Kono, sono, ano, benda, kemudian baru partikel wa. Setelah partikel wa, kemudian ini adalah titik-titik-titik des. Nah, apa sih isi titik-titiknya? Kita cek di sini, ini adalah sebuah buku. Kalau dalam bahasa Indonesia, pola kalimat di atas itu adalah benda ini atau itu adalah titik-titik-titik. Kono hong wa, buku ya, buku ini. Kono hong wa watashi no desu. Ik atau titik-titik di sini adalah milik saya. Ik atau titik-titik di sini adalah milik saya. Kono hong adalah buku ini. Kono hong adalah buku ini. Beda jika ini adalah buku. Kore wa hong desu. Namun, kalau buku ini, bahasa Jepangnya adalah kono hong wa titik-titik-titik. Misalnya mau diisi punya saya, berarti kono hong wa watashi no desu. Jadi silahkan minasang perhatikan ya, beda antara kore wa hong desu. Ini adalah buku. Kono hong wa, buku ini. Seperti itu. Oke. Sekarang minasang perhatikan ya. Kono benda wa dare no desu ka? Di sini saya tidak menuliskan bendanya dalam bahasa Jepang, namun dalam bahasa Indonesia, kono benda wa dare no desu ka? Itu adalah tugasnya minasang untuk belajar. Saya hanya akan memberikan contoh satu pada kosakata tas. Maaf. Untuk kosakata tas. Kono kabang wa dare no desu ka? Untuk benda tas ya. Kono kabang wa dare no desu ka? Jawabannya adalah ana sang no
kabang desu. Jawabannya adalah anasa no kabang desu. Oke, minasang, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga minasang bisa paham dan bisa berlatih melalui video pembelajaran ini. Terima kasih minasang, arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.